wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat Ibu? Nah, jadi kalau ibu bilang apa kabar anak-anak semuanya, kalian harus jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekarang masih di era COVID-19, jadi jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir, dan selalu jaga jarak. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar mata pelajaran IPS. Ada yang tahu tema apa yang akan kita pelajari hari ini? Belum Bu. Nah, jadi kita akan belajar tentang masyarakat sehat, negara kuat. Nah, tahukah kalian, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan kesejahteraan yang harus dipenuhi sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun berapa? Ada yang tahu? 1945. Nah, salah satu cara menjadi negara yang kuat adalah dengan menciptakan masyarakat yang sehat. Oke, hal tersebut dapat dimulai dari tingkat sekolah. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Ini adalah kantin sekolah di SD Negeri Melati. Nih, bisa kita lihat ini ada anak-anak yang sedang makan atau sarapan di pagi hari sebelum jam pelajaran, dan ini ada anak-anak yang lagi belanja dan ada yang sedang mencuci tangan. Nah, sebelum kita makan itu kita harus mencuci tangan agar hidup kita sehat. Nah, lanjut ke bawahnya lagi, kita lihat gambarnya ada anak-anak yang sedang bersih-bersih kelasnya. Nah, kelas yang bersih akan menyamankan kita saat proses pembelajaran. Nah, dapat kita baca sama-sama. Ini ada sehat di sekolah, sehat di rumah. Nah, masih ingatkah kalian dengan Kampung Sehat Melati? Nah, di sana ada sebuah sekolah bernama SD Negeri Melati, tempat Rudi dan Tia bersekolah. Sejalan dengan kehidupan di lingkungan Kampung Sehat Melati, siswa SD Negeri Melati juga diajarkan untuk mempraktikkan pola hidup sehat sejak dini. Nah, lanjut Hema untuk membacanya. Kelihatan tidak? Kantin sekolah yang dikelola oleh orang tua menyediakan makanan dalam ragam yang sederhana, tetapi sehat. Bubur kacang hijau, bubur ayam, urap jagung, dan susu kedelai adalah menu andalan yang diminati siswa. Secara bertahap, sejak pertama kali masuk di kelas 1, siswa diberikan penyuluhan dari oleh petugas dinas kesehatan agar dapat memahami bahwa jajanan di luar sekolah banyak mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh. Oke, lanjut Fadilah Wahyuni. Memang sekilas sangka bahan Memang sekilas dari penampilannya jajanan tersebut tampak menggiurkan, tetapi siapa sangka bahan pewarna, perasa atau pengawet yang digunakannya dapat memicu 1001 penyakit yang sangat berbahaya. Setelah mendengarkan penyuluhan ini, tanpa dilarang pun siswa umumnya memilih panganan sehat yang dijual di kantin daripada membeli dari luar sekolah. Nah, jadi kita sebenarnya tidak boleh jajan di luar, boleh, tetapi hanya sesekali, karena kebanyakan jajanan di luar sekolah itu mengandung banyak
pengawet, zat-zat berbahaya bagi tubuh. Nah, jika ada kantin di sekolah, baiknya kita berbelanja di sana saja. Oke, lanjut lagi membaca ini. Selanjutnya, Hidup bersih juga dijadikan pola harian yang diterapkan warga sekolah. Membuang dan memilah sampah sesuai tempatnya. Rutin berolahraga serta mencuci tangan tidak perlu lagi diingatkan, bahwa bahkan antara siswa sendiri secara spontan saling mengingatkan dan mendorong siswa lain untuk menjalankan pola hidup bersih. lanjut Fadila. Seperti halnya di Kampung Sehat Melati, lingkungan SD Negeri Melati juga terlihat bersih dan asri. Beragam pohon dan aneka bunga dipelihara oleh siswa. Di pojok sekolah terdapat area apotek hidup. Siswa menanam sendiri beragam tanaman obat di sana. Selain mempelajari tumbuh kembangnya secara berkelompok, siswa mengolah hasilnya sesuai fungsi masing-masing tanaman obat. Dengan demikian, siswa merasakan sendiri betapa bermanfaat hasil tanaman sebagai obat-obatan tradisional. Nah, terakhir Ibu yang akan membacanya. Nah, Rudi dan Tia bangga menjadi siswa di SD Negeri Melati. Di sekolah mendidik mereka untuk menjadi agen hidup sehat bagi lingkungan. Tidak hanya di sekolah, Tia, Siti, dan teman-temannya aktif menyebarluaskan pengetahuan tentang hidup bersih dan sehat dan menggerakkan warga di sekitar untuk mempraktikkannya. Bukankah ilmu yang diperoleh di sekolah memang sudah seharusnya diteruskan ke lingkungan? Nah, anak-anak ini gambar apa? Itu Gambar seorang anak sedang menanam bunga. Ya, betul sekali. Daun, Bu. Ya, betul sekali. Jadi kita tidak hanya membersihkan tempat kita belajar, kelas kita juga harus menanam bunga atau menanam pohon agar udara menjadi bersih. Nah, baiklah, sekarang ayo kita berdiskusi, yaitu apakah persamaan dan perbedaan antara sekolahmu atau sekolah kita sekarang dengan sekolah dasar negeri Melati. Nah, yang pertama, apa perbedaan dari sekolah kita dengan sekolah SD Negeri Melati? Perbedaannya apa kira-kira? Oke, perbedaannya ialah belum menanam bunga. Nah, persamanya ialah mempunyai kantin sehat, kan? Iya, Bu. Nah, kalau SD Negeri Melati perbedaannya dengan sekolah kita apa? Kita tidak ada tempat pembakaran sampah, Bu. Oh, tidak ada tempat pembakaran sampah. Nah, baiklah anak-anak. Ini ada jajanan yang sering ditemui di lingkungan sekolah, betul tidak? Pertama ada gulali nih, Ini gulali. Ada kue cubit. Kemudian aneka jajanan, klepon, terus Es lilin. ada es lilin. Nah, jadi jajanan yang kurang menyehatkan itu seperti gulali, karena gulali itu banyak mengandung kadar gulanya sehingga tidak baik untuk kita tubuh kita. bisa Iya, nanti giginya bisa ompong kalau makan gulali banyak. Nah, kalau kue cubit ini boleh kita makan untuk sarapan di pagi hari sebelum kita belajar. Nah, lanjut. Bahaya pangan jajanan di sekitar sekolah. Nah, terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah
Di depan sekolah berbagai jenis jajanan sudah berjejer menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Nah, jadi anak-anak bisa kita lihat pada gambar ini banyaknya anak-anak yang jajan. Setelah mereka istirahat, mereka langsung jajan keluar tanpa mereka menyadari bahwa jajanan-jajanan tersebut nantinya akan berpengaruh kepada tubuh mereka, yaitu bisa sakit perut, bisa sakit tenggorokan karena zat-zat pada makanan itu sangatlah berbahaya. Nah, kemudian lanjut, pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Nah, jadi masih banyak ya jajanan yang tidak sehat di luar sekolah kita. Hasil pemantauan pangan jajanan anak sekolah atau disingkat PJAS yang dilakukan secara rutin selama kurun waktu 2006 sampai 2010 menunjukkan jajanan anak yang tidak memenuhi syarat berkisar 40-40%. Nah, bayangkan banyaknya jajanan yang tidak memenuhi syarat. Nah, adanya rodamin, ada formalin, boraks, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi seringkali ditemukan di antara pangan jajanan di sekitar SD. Jadi berbahaya sekali ya jika jajanan yang sering kita beli itu banyak mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan. Nah, sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah. Nah, dan boraks adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Jadi anak-anak, seharusnya kita harus makan yang sehat seperti bubur kacang atau bubur nasi yang diolah secara sendiri. Nah, lanjut, lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, BPOM menggalakkan aksi nasional menuju pangan jajanan anak sekolah yang aman, bermutu, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Nah, untuk itu orang tua, siswa, dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan tak aman konsumsi. Udah, lanjut makan. 9. Udah berapa menit ya? Lu banget. Mau 18. Mana Sekali lagi? lagi, sekali lagi udah. Nah, anak-anak, lanjut kita lihat gambar di atas. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nggak salah. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lihat ada gambar seorang petugas puskesmas sedang mengadakan Apa namanya? apa namanya? No. Apa? Apa nama kalau orangnya berkunjung Gue sosialisasi. sosialisasi. Bukan sosialisasi. Apa? Udah selesai. Oh. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lihat ada sebuah gambar seorang perawat puskesmas. Nah, anak-anak, bisa kita lihat sekarang ada sebuah gambar seseorang petugas puskesmas datang ke sekolah SD Negeri Melati untuk bersosialisasi tentang makanan. Nah, di sini
petugasnya menjelaskan yang manakah makanan yang baik untuk dikonsumsi, yang manakah tidak. Nah, kemudian adanya sosialisasi tentang perlunya kita merawat gigi kita agar tetap sehat ini. Kemudian tentang membersihkan lingkungan sekolah. Jadi kalau lingkungan kita bersih, tidak ada sampah, jadi tidak ada nyamuk. Nah, nanti proses pembelajaran pun berjalan dengan lancar. Nah, kemudian ada gambar. Di sini sepertinya gambarnya bagaimana cara kita mengolah sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik itu sampah yang kering kan? Apa Bat? Sampah organik, Organik, sampah ya, basah. makanan basah. Nah, selanjutnya ada gambar tentang bagaimana kita bisa mengolah sampah organik dan non organik. Sampah organik itu seperti sampah bekas makanan, sampah yang basah, sedangkan sampah yang non organik, sampah-sampah seperti sampah kayu, sampah daun. Nah, kemudian gambar setelahnya ada seorang anak yang memisahkan yang mana sampah organik atau sampah basah dengan sampah non organik atau sampah yang kering. Nah, lanjut yang terakhir, amati tanaman apotik hidup yang ada di lingkungan SD Negeri Melati berikut. Nah, yang pertama ada pandan, yang kedua ada serai, yang ketiga ada jahe, yang keempat ada melati, yang kelima ada seledri, yang keenam ada jeruk. Nah, jadi masing-masing apotik hidup ini mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Yang pertama ada pandan. Pandan ini bisa apa? Bisa mengharumkan makanan. Nah, jadi pandan ini adalah bahan makanan yang alami atau tidak berbahaya. Jadi pewarna. Jadi pewarna juga bisa, pewarna hijau. Nah, kemudian serai ini berfungsi untuk bahan atau bumbu makanan, jadi aman untuk dikonsumsi. Kemudian jahe, begitu juga dengan jahe adalah bumbu atau bahan untuk membuat makanan. Kemudian melati apa fungsi? Bisa wangi minuman. Nah, jika melati ini adalah fungsinya untuk mewangikan minuman. Ini adalah bahan yang baik untuk tubuh kita. Kemudian ada seledri. Seledri ini juga untuk bahan campuran pada makanan agar mewangikan makanan. Kemudian gitu juga dengan jeruk. Jeruk ini banyak sekali manfaatnya, bisa dijadikan untuk minuman, bisa dijadikan untuk campuran dalam makanan gitu juga. Nah, anak-anak semuanya, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Tidak. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat kita pelajari. Semoga mendapatkan hikmah dan semoga pembelajaran pada hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati ya. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.